sehat. Sehat, alhamdulillah. Ada apa? Mampir ke ruang BK. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu, Bu, cerita ke Ibu. Ini hal pribadi yang mau diceritakan ke Ibu. Kalau ada yang ingin diceritakan mengenai hal pribadi, karena kita ini dalam ini masuknya sesi konseling individu ya, Nak ya. Jadi di sini kita punya 3 asas. Itu asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Kalau untuk asas kerahasiaan itu ceritamu nanti hanya Ibu yang tahu. Tidak Ibu publikasikan atau tidak Ibu nanti pertanyakan ke orang lain atau Ibu sebarkan ke orang lain. Dan keterbukaan itu keterbukaan dari kamu. Mau terbuka menceritakan semuanya. Dan ini kan kesukarelaan dari kamu ya. Datang sendiri ke sini untuk menceritakan hal pribadi kamu. Itu ya. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap dan paham dari 3 asas itu, baik, silahkan. Kalau ada yang mau diceritakan oleh kamu, Ibu persilahkan. Sebelumnya Ibu, tapi kan mau nanya juga ya, Bu, tentang Ibu juga kan sudah berkeluarga. Apa sih rasanya menjadi ibu? Rasanya menjadi ibu itu banyak sekali. Ada senang, ada bahagia, ada sedih, ada juga kalanya lelah. Bahagianya yang karena ngelihat anak, terus sedihnya tuh ketika kita tidak bisa mendampingi anak dalam satu hal atau kegiatan. Terus lelah itu kadang ya karena kita udah capek di tempat pekerjaan, terus nyampe rumah kita lelah juga, ada yang harus kita selesaikan di rumah. Menurut tanggapan Ibu ya, Bu, apa tanggapan Ibu terhadap ibu yang kurang tanggung jawab pada anak? Ibu yang kurang tanggung jawab pada anaknya. Kalau kata ibu yang kurang bertanggung jawab kepada anaknya itu pasti semuanya ada alasan, ya, pasti ada alasan tersendiri. Dia bisa alasannya karena dia ada problem dengan pasangannya, ya, Nak ya, apa dengan kehidupannya sendiri, bisa dengan ekonominya yang memang dia tidak mampu sehingga bisa dikatakan tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab maksud Selfie ini gimana? Soalnya kan saya itu punya ibu, dia tuh pergi kerja. Memang sebenarnya ada problem sama bapak, gara masalah ekonomi. Tapi kan setidaknya itu perginya itu pamit tuh, Bu, nggak asal pergi. Setelah itu jarang mengabari juga. Jarang ngabarin, terus kayak kalau masalah dana itu pasti kalau ibu kerja per bulan, tapi ini enggak, Bu, jarang. Jadi kita bergantung kepada bapak juga sakit-sakitan kan, susah buat ini. Saya juga punya 2 adiknya cowok masih kecil-kecil, Bu. Saya juga masih sekolah, jadi bingung. Tadinya saya mau berhenti sekolah. Kesehariannya bagaimana? Kalau kata ibu itu pergi, mungkin itu tadi ibu bilang ada kemungkinan dia pergi tanpa pamit karena memang dia sudah di hatinya sudah tekadnya sudah bulat untuk pergi. Dia harus mengorbankan anak-anaknya, meninggalkan anak-anaknya, itu semua kan ada alasan. Jadi dari
Kalau kata ibu, nilai dari sisi positifnya aja ya. Nggak mungkin ibu yakin nggak ada orang tua yang tega mau meninggalkan anaknya. Bisa jadi karena mungkin sakit hatinya terhadap pasangannya, kecewa terhadap pasangannya, sehingga yang berimbas kepada anak-anaknya. Kalau untuk mungkin ekonomi, dana yang dikirim ke ke kalian mungkin nggak cukup ya dari ayah yang lagi sakit-sakitan, tapi mungkin dia punya alasan juga, atau entah ditabung karena pemikiran ibunya, mungkin karena ada ayahnya di sana, mungkin dia mikir oh ya berarti kebutuhannya sudah ayahnya yang mencukupi. Semua itu ada alasannya ya. Jadi kamu sebagai yang tertua ya nak ya, yang tertua harus mengambil sisi positifnya, karena ibu ini seorang ibu. Nggak ada yang namanya ibu yang mau pisah dari anaknya ya nak ya. Sesakit apapun itu, sesulit apapun itu, tidak ada namanya seorang ibu yang mau pisah dari anaknya ya. Pasti itu ada alasan tersendiri ya. Jadi dari sekarang kamu tumbuhkan, tanamkan pikiran yang positif. Kalau ibuku itu pergi meninggalkan kami bukan karena benci sama kami, bukan karena tidak mau bertanggung jawab sama kami. Mungkin dia punya alasan tersendiri. Itu tadi ibu bilang, mungkin dia kecewa terhadap pasangannya, sebegitu kecewa terhadap pasangannya sehingga yang berimbas kepada anak-anaknya ya. Mungkin kemungkinan nanti suatu hari kamu dipertemukan sama ibumu, nanti boleh nanti kamu di situ kamu pertanyakan semuanya kenapa alasannya, dan ibu yakin tidak serta-merta itu keinginan dia ya nak ya. Semua ibu itu mau kumpul sama anaknya, apapun keadaannya. Semua orang tua itu pengen kumpulnya sama anaknya, mau susah mau senang ya nak ya, mau sulit itu mau kumpul semua dengan anaknya. Jadi sekarang buat kamu dari sini bisa belajar, saya harus menyelesaikan sekolah saya harus lebih rajin, lebih disiplin, kalau bisa saya berprestasi, biar nanti kelak saya bisa membahagiakan orang tua saya, biar saya nggak terpisah lagi dengan orang tua saya ya. Tuh nanti kalau saya selesai sekolah saya mendapatkan pekerjaan yang layak, saya bisa membantu ekonomi keluarga saya, bisa membantu adik-adik saya. Tidak menutup kemungkinan kalian tidak akan berkumpul lagi ya. Jadi dengan ini jangan berimbas ke sekolahmu ya nak ya, jangan berimbas ke sekolahmu. Sekolahmu harus tetap jalan, harus hadir setiap hari, disiplin di sekolah diikuti, peraturan di sekolah diikuti ya. Kalau bisa itu buktikan, ini loh saya bisa, saya sebagai yang tertua dengan keadaan keluarga yang seperti ini saya bisa ya. Tapi itu tadi jangan dijadikan benci ya. Jangan dijadikan benci di dirimu, jadikan itu motivasi ya. Gimana sakitnya saya terpisah dari ibu saya ya, bagaimana sakitnya saya kekurangan dari segi ekonomi, dari kasih sayang ya, itu dijadikan motivasi. Gimana caranya saya sukses, setelah dari sini saya sukses, saya dapat pekerjaan yang layak, biar saya bisa membantu perekonomian keluarga saya, adik-adik saya ya. Dan nanti kalau bisa ibu saya pulang dari
luar negeri sana bisa bisa pulang lagi ke sini, bersatu lagi dengan kami, satu rumah lagi dengan kami, ya. Tapi itu jangan dijadikan alasan kamu untuk nggak sekolah, bolos, terus jangan dijadikan alasan kamu eh, dijadiin alasan nggak pernah hadir, terus jam mata pelajaran kamu tinggalkan, terlambat, masuk sesukamu. Itu jangan dijadikan alasan, itu dijadikan motivasi, ya. Dari situ makanya apa, ditanamkan di diri kita harus sukses, ya, harus sukses, karena kita nggak ada yang bisa membantu kita kecuali diri kita sendiri. Yang meyakinkan kita ya diri kita sendiri, ya. Jadi sekarang kerasa kan sendiri harus mengurus adik-adik, ya. Ya itu tadi, kalau saya sukses tidak sesusah ini lagi, ya. Jadi intinya sekolah tetap berjalan, aktivitas di sekolah tetap berjalan, jangan dijadikan alasan karena alasan keluarga kamu nggak pernah hadir ke sekolah, bolos di jam mata pelajaran, terlambat, ya Nek ya. Tetap jalani saja seperti biasa. Insya Allah itu nanti akan ada timbal baliknya, ya Nek ya. Jadi sekarang gimana perasaannya? Lumayan doplong. Jadi gitu ya, dari yang kamu alami itu tidak menjadi alasan, ya. Apalagi sampai berhenti sekolah, ya, itu jalan yang salah. Kalau sampai kamu berhenti sekolah karena alasan seperti itu, banyak yang karena permasalahan keluarga, banyak anak yang sukses. Itu tergantung dari dirinya sendiri, gimana dia mau mengarahkan jalannya, ya. Kalau dia memang memutus jalannya, ya sudah putus. Tapi kalau dia bangkit, terus dia termotivasi, saya harus bangkit, saya harus sukses, ibu yakin, ya, semuanya akan mudah, ya. Jangan dijadikan beban. Itu tadi ibu bilang, pasti orang tuamu ada alasannya tersendiri, ya. Tidak serta merta dia mau meninggalkan kalian itu dengan rasa benci. Ibu yakin ada alasan tersendiri yang belum bisa dia ungkapkan. Kemungkinan nanti, siapa tahu nanti memang ada waktu Allah pertemukan kalian, dan di situ dia bisa menceritakan alasannya. Tapi gitu, kamu harus lapang dada, ya. Ketika ibu mau menceritakannya, kamu harus lapang dada, ya. Harus menerima alasannya. Yang jelas alasannya itu bukan alasan kemauan dia. Ibu yakin bukan kemauan ibumu, ya. Jadi itu tadi, jangan ditanamkan benci, ya Nak ya. Berdoa sambil dibantu doa, ya Allah semoga kami dikumpulkan kembali, ya Allah, keluarga kami jadi utuh kembali, ya Allah, gitu kan ya. Ekonomi kami lebih bagus lagi, biar gimana caranya kami bisa berkumpul, ya. Terus apalagi yang mau diceritakan? Kan kalau saya mah oke-oke aja Bu, tapi saya kasihan sama adik-adik saya, masih kecil, belum tahu apa-apa, udah ngerasain kurang kasih sayang dari seorang ibu. Itu saya juga bingung Bu. Saya sebagai kakak juga nggak bisa menuhin kasih sayang seperti ibu kan Bu. Ibu memaklumi. Saya tahu, ibu tahu di usia ini kamu usia remaja, ya Nak ya. Waktunya kamu bermain, waktunya kamu mengeluarkan kreativitasmu, tapi terhalang dengan kamu harus mengasuh
adik-adikmu, harus memberi pengertian ke adik-adikmu. Itu tadi ibu bilang tadi, itu dari dirimu ya. Kamu harus sering-sering kayak ngasih tahu ke adik-adik, menceritakan yang baik-baik ya, doktrin adik-adiknya yang baik-baik ya, yang seperti ibu sampaikan. Ibu yakin nanti lama-lama mereka paham. Memang nggak mudah ya nak ya, tapi bismillah, siapa tahu nanti bisa jadi alhamdulillah ya. Ibu yakin pelan-pelan dengan ikhlas, menjalaninya dengan ikhlas, ibu yakin nanti ada jalannya dari Allah, nanti dikasih jalan ya. Untuk bapak mungkin sekarang masih sakit-sakitan ya, ibu doakan supaya cepat sembuh bapaknya. Terus ya tetap motivasi adiknya ya, kamu sedini mungkin harus berpikir dewasa ya, harus mempunyai pikiran dewasa, nggak boleh cengeng, nggak boleh ngeluh ya, karena itu tadi sekarang bisa dikatakan kamulah pegangan adikmu ya, gantungan adikmu ya. Kalau gantungannya rapuh, yang berpegangan denganmu itu ya bisa jatuh ya. Jadi gitu. Kamu sekarang yang ingin kamu lakukan sekarang apa? Apa akan tetap tidak masuk sekolah, meninggalkan mata pelajaran karena masalah ini, atau gimana? Atau bangkit lebih baik lagi? Mungkin akan lebih baik lagi Bu, tapi saya minta maaf kalau sering telat, sering terlambat. Itu juga gara masih ngurusin adik sekolah, nyiapin apa-apa yang mau dibawa, sekolahnya juga jauh, jadi ngantar dulu Bu. Nah seperti ini kan ada keterbukaan, jadi ibu bisa paham. Nanti kalau ada dari wali kelas, penyampaian dari wali kelas, nanti kan bisa ibu sampaikan kan, masalah kenapa kamu telat ya, kamu telat terus nggak tepat waktu, kadang nggak sekolah juga ya, nanti ibu sampaikan. Kalau ini bisa ibu sampaikan ke wali kelasmu atau guru-guru mata pelajaran ya, karena kamu harus mengurus adik-adik terlebih dahulu di rumah, karena adik-adiknya sekolah ya. Yang kedua sekolah kelas 5 SD. kelas 5 SD. Yang ketiga Kelas 1 baru masuk. Itu masih memang butuh perhatian ekstra dan memang harus benar-benar dipersiapkan ya. Jadi kamu ibu harap lebih kuat lagi ya, lebih kuat, lebih semangat lagi ya. Tapi itu semua jangan terus-menerus dijadikan alasan nantinya ya nak ya. Kalau memang nanti adiknya sudah bisa, artinya nanti kamu manage waktunya, tinggal nanti memanage waktunya ya, memanajemen waktu. Nanti kira-kira bangunnya jam berapa biar saya nggak telat ke sekolah, saya harus bangunnya jam berapa, karena saya punya tugas ngantar adik, nyiapin bekal adik, nyiapin baju adik gitu kan ya. Jadi kamu harus memanajemen waktu ya, dari mungkin sekarang masih telat ya, masih bisa dikatakan jarang sekolah, tapi nanti belajar memanajemen waktu ya. Bangun setelah sholat subuh itu udah jangan tidur lagi, kita sudah mulai mempersiapkan kan, karena kita semuanya sendiri ya, yang harus mempersiapkan kamu sendiri, harus masak kan ya nak ya. Jadi manajemen waktunya yang harus
kamu perhatikan ya, biar nanti on time ke sekolah nanti ya, biar nanti tidak dipanggil lagi sama guru ya Nak ya. Nanti bisa ibu sampaikan ke wali kelas atau guru mata pelajarannya masalah kamu telat. Tapi itu tadi harus tetap semangat, jangan patah, karena memang kamu adalah gantungan dari adik-adikmu ya. Bisa dikatakan kamu sekarang bahunya mereka ya. Kalau bahunya itu roboh, mereka mau berpegangan dengan siapa ya. Jangan dijadikan alasan, jadikan motivasi ya. Motivasi saya harus lebih bangkit, kalau bisa saya lebih berprestasi. Jadi kalau saya berprestasi, nanti kalau saya mau melanjutkan sekolah, mau mencari pekerjaan, sedikit terbantu ya, sedikit terbantu. Itu tadi ibu bilang agar kamu bisa di sekolah itu tidak terganggu ya Nak ya, di sekolah itu tidak ada masalah. Itu tadi ibu bilang untuk waktu, yaitu manajemen waktu, kamu yang memanajemen waktumu sendiri ya. Terus apalagi yang kamu ini kan Sudah. kalau untuk berangkat naik apa? Naik angkot Bu. Naik angkot dari, memang angkotnya dari rumah gitu, maksudnya nunggu di depan jalan. di depan jalan, rumahnya masih masuk, artinya masih keluar. Iya. Dari rumah itu nganterin adek dulu. Nganterin adik. Ke sekolah SD. Habis itu baru jalan lagi ke depan buat nyegat angkot buat ke sekolah. Jadi sekarang kamu untuk sekolah gimana? Feedback untuk sekolah agar kamu tidak, yang ingin kamu lakukan agar di sekolah tetap aman, di sekolah tetap berjalan dengan lancar, tidak ada panggilan dari wali kelas, tidak ada panggilan dari guru mata pelajaran, itu gimana? Ya, tadi ibu seperti ibu sampaikan, mengatur waktu kan, bangun jam berapa nyiapinnya, dari malam hari juga, kalau masak kan pagi masih sempat, lebih ini juga Bu, pintar-pintar ngatur waktu. Ngatur waktunya ya, itu lebih pintar mengatur waktunya agar di sekolah tetap berjalan. Jadi ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Itu tadi ibu bilang yang semangat ya, semangat harus memotivasi diri kita sendiri ya. Untuk permasalahan di sekolah tadi udah ya, udah ya itu tadi manajemen waktu ya, agar semuanya berjalan, adik-adik berjalan, kerjaannya berjalan, terus sekolah mereka berjalan dan sekolahmu juga berjalan. Jadi gimana? Sudah plong? Sudah cukup? Jadi gitu ya Nak ya, harus tanamkan di dirimu, harus motivasi, semangat, bangkit. Jadi apapun itu yang kamu dengar dari orang-orang di luar sana ya Nak ya, ia yang baik kamu ambil, yang buruk mata pelajaran siapa? Pak Yudi. Pak Yudi. Sekarang mata pelajaran setelah ini selesai, dilanjut dengan Bu. Nah, jadi tetap menjalankan mata pelajaran, terus tetap masuk kelas ya. Usahakan jangan meninggalkan jam mata pelajaran ya. Jadi ya itu tadi ibu bilang, kalau memang ada masalah,
ada yang ingin diungkapkan, ada yang ingin diceritakan, ya jangan sungkan-sungkan untuk mampir ke sini ya. Ruangan ini terbuka ya, terbuka untuk siapa saja yang ingin menceritakan permasalahannya ya, karena kita memang berpegangan dengan asas ya, karena kami punya asas, yaitu asas kerahasiaan ya, dan juga itu ada kesukarelaan dari kalian ya. Kalau ingin menyampaikan sesuatu itu tidak ada paksaan dari siapapun ya, kesukarelaan dari kita ya. Jadi kalau nanti ada apa-apa silahkan datang ke ruang BK ya. Ruang BK selama jam operasional sekolah itu ruang BK terbuka ya nak ya, jangan sungkan-sungkan, jangan dipendam sendiri ya nak ya, jangan memutuskan tanpa dikonsultasikan ya. Itu, dan ibu ucapkan terima kasih sudah sukarela untuk datang ke ruang BK ya nak ya, dengan sukarela menceritakan permasalahan yang mungkin kamu hadapi ya nak ya. Mungkin ada unek-unek yang kamu ingin sampaikan ya nak ya, itu ibu bilang ya kamu tetap kalau kamu menceritakannya ya nak ya, itu karena kami punya asas sendiri ya, jangan ambil keputusan tanpa berkonsultasi ya nak ya. Jadi ucapkan terima kasih sudah hadir, sudah datang ke sini menceritakan permasalahanmu, dan di sini kita untuk persoalan sekolahmu kita sudah mendapat solusi. Itu tadi ibu bilang ya, karena kalau permasalahanmu karena waktu ya, karena kamu harus mempersiapkan sekolah adikmu, mengantar adikmu ya nak ya, itu tadi sudah ibu sampaikan, manajemen waktu ya. Itu kalau memang nanti sekiranya nanti ya, setelah dari sini ada yang mau diceritakan lagi, setelahnya ada progres apa, perubahan apa, boleh datang lagi nanti ya. Jadi sekarang hadir ke jam mata pelajaran berlanjut ya, jangan duluan pulang karena katanya kamu sering belum waktunya pulang sudah pulang. Jadi ibu mohon untuk tetap mengikuti jam mata pelajaran sampai dengan selesai ya, karena memang itu sudah peraturan sekolah ya. Jadi bertahanlah di sekolah, karena memang kalau mau dibilang punya kesibukan, kita punya kesibukan tersendiri ya. Jadi karena kamu seorang siswa, tugasnya ya harus mengikuti mata pelajaran sampai dengan selesai ya, biar nanti sudah tidak ada permasalahan lagi, tidak ada nanti laporan dari kelas ini jarang masuk, terus terlambat, terus kita meninggalkan jam mata pelajaran belum waktunya. Kalau untuk terlambat tadi nanti ibu sampaikan ke guru-guru, ke wali kelas, ke guru mapel, masalah kamu terlambat itu kenapa ya. Tapi itu tadi semoga dari yang ibu sampaikan ada perubahan ya nak ya, lebih baik lagi ya nak ya. Itu semuanya dari dirimu sendiri ya. Jadi gitu. Jadi sehat-sehat ya, kuat, sama tetap tetap semangat, tetap kuat, karena kamulah pegangan adik-adik ini ya. Jadi termotivasi ya, bangkit ya, sukses. Jadi
mungkin cukup, sudah tidak ada yang disampaikan lagi. Terus sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih sudah hadir, sudah mampir ke sini, Nak ya.